Jelang bulan Ramadan, harga komoditi bawang merah dan bawang putih melambung tinggi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pedagang yang ingin menghabiskan stok terpaksa menjual bawang dalam kondisi hampir busuk. Pantauan harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Panyubangan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara merangkak naik mendekati bulan Ramadan yang tinggal sepekan lagi. Kenaikan harga terjadi hampir pada semua komoditi termasuk bawang merah dan bawang putih. Harga bawang merah kini dijual Rp40.000 per kilogramnya atau naik Rp10.000 dibandingkan harga sebelumnya. Pedagang mengaku tidak mau menambah stok bawang karena khawatir terjadi gejolak harga hingga memilih menghabiskan stok bawang merah meski sebagian sudah hampir busuk. Satu bulan ini, terus harganya naik terus. Kalau harganya mahal, kenapa rupanya? Nggak laku. Akibat naiknya harga ini, pedagang mengaku turun omset akibat imbas dari menurunnya daya beli masyarakat. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Tidak terima dihentikan polisi, seorang wisatawan asing terlibat cekcok dengan anggota Polantas di Ubud, Bali. Ya, wisatawan tersebut dihentikan polisi karena tidak menggunakan helm saat mengendarai motor. Cekcok antara polisi dengan seorang wisatawan asing ini terjadi di Jalan Catus Pata, Ubud, Bali, saat polisi menggelar penertiban bagi pengendara roda, khususnya wisatawan asing. Tak terima dihentikan, seorang wisatawan ini terus mengajukan keberatannya di hadapan polisi. WNA ini mengaku tidak terima dihentikannya karena petugas dianggap tidak menindak pengendara lokal yang juga tidak menggunakan helm. Please don't touch me. Hey, please. You don't stop the Balinese people with no help. All people don't many talk. You too much talking. Untuk memberi peringatan, petugas terpaksa menyita kunci motornya sambil memberi peringatan agar menggunakan helm. Don't many talk. Bawa belnya ini, motornya stop, bawa belnya kita. Tidak hanya satu WNA, penertiban terhadap pengendara motor wisatawan lainnya juga dilakukan karena tidak menggunakan helm. Razia bagi pengendara asing yang tidak menggunakan helm belakangan kerap digelar agar wisatawan asing yang berada di Bali mengikuti aturan berkendara. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa, pemerintah pusat mengapresiasi Wali Kota Semarang Heviarita Gunaryanti Rahayu dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage atau UHC. Mbak Ita membawa kota Semarang sebagai salah satu kota tertinggi dalam capaian cakupan UHC. Pemerintah pusat menganugerahkan penghargaan Universal Health Coverage atau UHC kepada pemerintah Kota Semarang. Penghargaan diserahkan oleh Mendagri Tito Karnavian kepada Wali Kota Perempuan pertama Kota Semarang, Heviarita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita di Balai Sudirman, Jakarta. Kota Semarang menjadi salah satu yang tertinggi dalam capaian UHC hingga Maret 2023, angkanya mencapai 99,2%. Kami menganggarkan cukup banyak untuk jumlah penduduk yang ada di Kota Semarang, sehingga pada tahun sekarang ini pemerintah Kota Semarang menganggarkan sekitar 47 miliar dan kemudian nanti pada di perubahan ditambah dengan 14 miliar. Tapi ini adalah bentuk satu komitmen kami bahwa ini merupakan dedicated untuk program visi misi di dalam pemerintah Kota Semarang. Penyerahan penghargaan UHC bagi 344 pemerintah daerah juga disaksikan Menko PMK Muhadjir Effendi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Dirut BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Pemirsa, dunia hiburan tanah air kembali kehilangan aktris terbaiknya. Aktris legendaris Nani Wijaya berpulang hari ini pada usia 78 tahun. Tak hanya prestasi dan karyanya yang membanggakan, Nani Wijaya dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews yang hari ini. Saya Bernadetta Ginting. Dan saya Wiki Adrian pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Ibu-ibu, pada tahu kagak? Pak Sultoni sekarang punya pembokat. Artis senior tanah air Nani Wijaya sudah berkiprah di dunia hiburan sejak tahun 1974.
Nani Wijaya memulai karirnya sebagai model dan kemudian berkarir sebagai aktris dan seniman sejak usia 16 tahun. Selama karirnya, Nani Wijaya dikenal melakoni peran pembantu dalam berbagai sitkom, sinetron, dan film. Rentetan film yang berhasil dibintangi Nani Wijaya diantaranya Sidul Anak Betawi, Gara-gara Janda Kaya, Catatan Si Boy, Si Cecep, Tukang Bubur Naik Haji, dan masih banyak lagi. Namanya semakin dikenal masyarakat ketika melakoni peran emak dalam sitkom Bajai Bajuri. Berkat totalitas aktingnya, Nani Wijaya meraih penghargaan pertamanya pada usia 34 tahun sebagai aktris pembantu terbaik Festival Film Indonesia dalam film Yang Muda Yang Bercinta pada tahun 1978. Nama Nani Wijaya kembali menyabet penghargaan aktris pembantu sinetron terpuji dari Festival Film Bandung untuk Bajai Bajuri pada tahun 2005. Pada tahun 2021 dan 2022, Nani Wijaya kembali mendapuk penghargaan Lifetime Achievement Award dari Festival Film Indonesia. Di balik prestasinya dalam dunia akting, Nani Wijaya juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati, ramah, dan menjadi inspirasi banyak orang, khususnya seniman dan aktris muda tanah air. Menginjak usia 77 tahun, Nani Wijaya divonis penyakit kanker dan mulai dirawat di rumah sakit pada awal tahun 2022. Meskipun Nani Wijaya telah berjuang melawan penyakitnya lebih dari 1 tahun, akhirnya ia harus meninggalkan dunia untuk selamanya. Nani Wijaya berpulang pada 16 Maret 2023 dini hari di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan pada usia 78 tahun. Kehilangan Nani Wijaya merupakan kehilangan besar bagi dunia seni hiburan tanah air. Namun karya dan semangat juangnya akan dikenang sepanjang masa.